pertama yaitu dosen, dan yang kedua adalah penelitian kualitatif untuk situasi pandemi COVID-19, sorry. Oke. Mungkin kalau untuk tema yang pertama ya, roadmap penelitian itu masih baru dan memang akhir-akhir ini sudah menjadi sesuatu yang viral atau viral ya di kalangan dosen, terutama peneliti. Oke. Sebelum kita mulai, di sini telah hadir bersama kita para narasumber. Yang pertama ada Ibu Dr. Widya Catherine Perdani, Magister Pendidikan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Oke, dan ada Bapak Profesor Dr. Rusman Roni, Magister Pendidikan, selaku narasumber yang kedua. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Oke, sebelum kita mulai sesi pemaparan, saya akan memperkenalkan profil dari kedua narasumber kita. Oke, sudah bisa dilihat di slide ya, di screen-nya. Itu sudah ada profil singkat dari Ibu Dr. Widya Catherine Perdani. Ibu Dr. Widya Catherine Perdani adalah dosen tetap pada Universitas Brawijaya. Oke, beliau juga merupakan ketua dari Lembaga Penelitian dan juga Pengabdian Masyarakat di lingkungan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Kemudian Ibu Widya mendapatkan gelar strata satunya untuk sarjana pendidikan itu di Universitas Jambi. Kemudian melanjutkannya pada Universitas PGRI, dan untuk program doktor, Ibu Widya melanjutkan studi ke Universitas Negeri Malang. Selain mengajar, Ibu Widya juga aktif menjadi pemateri pada sejumlah konferensi-konferensi baik tingkat lokal, nasional ataupun internasional. Beliau juga telah banyak memberikan kontribusinya untuk menghasilkan karya-karya ilmiah yang berupa artikel dan juga buku-buku pengajaran. Oke, untuk profil pembicara yang kedua, mungkin sebagian besar dari peserta webinar pada hari ini sudah mengenal sosok dari Profesor Dr. Rusman Roni, Magister Pendidikan. Dia adalah guru kita semua, dosen kita semua, khususnya mahasiswa-mahasiswa yang keluaran dari Unsri, PGRI, ataupun juga Muhammadiyah Palembang. Oke, Bapak Rusman Roni, Profesor Dr. Rusman Roni, Magister Pendidikan, merupakan guru besar bidang kajian pendidikan bahasa Inggris di lingkungan Universitas Trisakti Palembang sejak tahun 2010. Beliau juga pada saat ini menjabat sebagai seorang dekan, menjabat sebagai dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Trisakti Palembang sejak tahun 2012. Dan sejak tahun 2017 beliau dipercaya menjadi salah satu asesor untuk lembaga sertifikasi profesi di lingkungan Universitas Trisakti Palembang. Kontribusi yang telah dilakukan beliau itu sangat banyak ya. Beliau aktif menulis buku-buku pembelajaran dan juga mempublikasikan artikel-artikelnya pada jurnal-jurnal bereputasi. Selain mengajar, beliau juga aktif menjadi pemateri pada sejumlah konferensi yang bersifat lokal, nasional, ataupun internasional. Oke. Profesor Rusman mendapatkan gelar doktornya itu di Universitas Negeri Malang untuk program pendidikan bahasa Inggris. Oke, itulah. Demikianlah profil singkat dari kedua narasumber yang bisa saya sampaikan. Sekarang langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan. Sebelum kita lanjut, mungkin saya akan menjelaskan tentang beberapa ketentuan dalam sesi pemaparan ini. Yang pertama, pemaparan ini akan dilaksanakan secara panel. Oke, kemudian setelah sesi pemaparan disampaikan oleh kedua pemateri,
baik pemateri pertama dan pemateri kedua, kita lanjutkan pada sesi tanya jawab dan juga diskusi. Diharapkan kepada seluruh peserta webinar selama mengikuti atau menyimak pemaparan dari kedua narasumber, diharapkan untuk tidak mengaktifkan mikrofon atau sumber suaranya. Jadi Ibu host tolong kami minta izin, ya, panitia minta izin untuk menonaktifkan sumber suara selama webinar berlangsung. Setelah pemaparan dari kedua belah narasumber, kedua pihak narasumber, kita akan lanjutkan kepada sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab, kami selaku panitia akan memilih atau membatasi pertanyaan-pertanyaan yang paling mewakili. Silakan para Bapak Ibu sekalian untuk memberikan atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat room kita. Oke, kemudian nanti panitia akan memilih pertanyaan yang paling mewakili. Untuk sesi pertama mungkin 3 pertanyaan, untuk sesi kedua kita lihat apakah waktunya masih tersedia ataukah sudah habis, sudah selesai. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu materi tentang roadmap penelitian dosen yang akan disampaikan oleh Dr. Widya Catherine Perdani, Magister Pendidikan. Kepada Ibu Widya, kami persilakan. Baik, terima kasih banyak, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Tridinanti Palembang, Ibu Dr. Insinyur Haja Manisa MP, juga yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tridinanti, dan juga Bapak Ibu Dekan serta jajaran pimpinan dan dosen di lingkungan Fakultas Universitas Tridinanti Palembang. Yang saya hormati para peserta webinar, baik dosen maupun peneliti, serta mahasiswa yang kami muliakan. Baik, adapun pada sesi webinar ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Tridinanti, dan pada saat ini juga diamanahkan tugas sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengabdian. Mungkin saya bisa share screen supaya ini untuk host. Mohon bantuan untuk enable share screen. Mohon maaf. Sudah Ibu, sudah. Oh, sudah. Oke, baik. Terima kasih. Baik, tentunya seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Ibu Rektor pada saat pidato pembukaan tadi, sambutan, bahwa penyusunan peta jalan penelitian ini merupakan hal penting dan merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian. Tidak hanya penelitian, namun pengabdian pada masyarakat juga sebagai bentuk dari tridharma tinggi. Nah, tentunya untuk membangun interaksi, karena diharapkan walaupun kita memiliki dua, yaitu sinkronis dan asinkronis, saya di sini Bapak Ibu peserta webinar, bila mana menggunakan laptop mungkin bisa men-scan barcode yang ada di slide yang saya sampaikan ini, dan bila mana memang menggunakan handphone bisa juga klik pada link yang sudah kami persiapkan. Nah, di situ ada satu pertanyaan, monggo Bapak Ibu bisa di-scan, kemudian ada satu pertanyaan mengenai apa itu roadmap penelitian. Nah, Bapak Ibu diharapkan
paling tidak bisa sharing juga kepada kami apa sih sebetulnya roadmap penelitian itu. Silahkan bisa di-scan barcode-nya atau di klik link di copy link tersebut bila menggunakan handphone. Saya beri waktu sebentar, mungkin masing-masing bisa mencoba untuk mengisikan jawaban. Nah, di sini sudah ada beberapa yang dapat mengisikan apa itu yang dimaksud dengan peta penelitian atau roadmap. Mungkin bisa masuk ke masing-masing. Di sini ada step atau langkah yang dilakukan para peneliti. Nah, kemudian ada alur penelitian. Kemudian ada yang menyatakan bahwa ini adalah jualannya penelitian. Kemudian ada penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Alur penelitian, langkah, kemudian ada juga timeline atau schedule, jadwal dari penelitian dosen. Terima kasih banyak Bapak Ibu partisipasinya dalam mengisi aktivitas untuk pendahuluan mengenai roadmap atau peta jalan penelitian. Baik, sekarang kita masuk kepada materi, yaitu apa peta jalan penelitian. Di sini bahwasannya peta jalan penelitian adalah milestone kegiatan penelitian dalam ruang waktu tertentu, dalam kurun waktu tertentu, bisa dalam kurun waktu 5 tahunan sampai dengan 20 tahun, yang dilakukan oleh peneliti, baik peneliti monodisiplin dan atau kelompok peneliti, baik secara multidisipliner atau interdisiplin, ataupun juga industri, dengan penelitian research and development, seperti itu. Di mana peta jalan atau roadmap penelitian ini bisa dalam bentuk research and development, atau kita pahami sebagai riset dan pengembangan, kemudian peta jalan teknologi, dan peta jalan produk inovasi, seperti itu bisa. Kemudian satu peta jalan penelitian ini dapat mencakup 3 bagian sekaligus, yaitu riset dasar, atau di sini research and development, kemudian riset terapan atau teknologi. Nanti ukurannya ini seperti kita ketahui, Bapak Ibu dosen dan peneliti, mungkin ada tingkat kesiapterapan teknologi. Nah, di mana masing-masing penelitian juga memiliki batasan terhadap TKT tersebut. Dan riset pengembangan atau produk, di mana bisa juga untuk tolak ukurnya menggunakan Katsinov, seperti itu, tingkat siapan inovasi. Nah, lanjut, roadmap ini atau peta jalan ini sebaiknya ditampilkan sebagai bentuk grafik atau sumbu. Nah, idealnya seperti itu, ada sumbu sebagai waktu X dan sumbu Y sebagai kegiatan penelitian. Nah, yang sering juga surface structure-nya atau performance-nya ini juga bisa visualisasinya dalam bentuk diagram fishbone, diagram tulang ikan, seperti itu, atau bentuk lain diagram yang bisa sebagai visualisasi dari peta jalan atau penelitian, dengan tujuan untuk memudahkan visualisasi peta jalan yang kita buat, seperti itu.
Lalu peta jalan penelitian ini, nah ini ada bedanya tentu. Peta jalan atau roadmap ini bukanlah alur penelitian, jadi berbeda ini Ibu Bapak. Di sini peta jalan penelitian seperti tadi yang sudah disinggung juga oleh Ibu Rektor kita, bahwa roadmap atau peta jalan merupakan suatu aktivitas, baik itu terdiri dari penelitian-penelitian sebelumnya, aktivitas penelitian sebelum, dan aktivitas penelitian atau yang tengah kita lakukan, atau periode sekarang yang sedang dijalankan, dan juga harapan terhadap penelitian lanjutan, perkembangannya untuk ke depannya, seperti itu, atau penelitian lanjutan, yang menjadi tujuan tentunya. Dan diharapkan luaran atau outcome dari peta jalan penelitian ini dapat berupa hak kekayaan intelektual atau HKI. Nah, di sini hak kekayaan intelektual bisa dalam bentuk haki buku yang biasanya Bapak Ibu peneliti menulis buku, kemudian buku tersebut bisa dihakikan, kemudian ada hak paten, produk, seperti itu, dan lain sebagainya. Kemudian di sini kita bisa melihat perspektif dalam riset atau penelitian serta rencana aksi, bahwasanya perspektif dalam riset ini berupa paradigm atau paradigma penelitian. Kemudian berangkatnya roadmap penelitian ini adalah berangkat dari sebuah teori dan konsep seperti itu, Bapak Ibu. Dan tentunya ada metodologi juga perspektif untuk merencanakan aksi di sini, yaitu metodologi ini terdiri dari subjek, kemudian apa unit analisisnya, kemudian unit-unit pengamatan, kemudian data, serta teknik pengambilan data tersebut. Juga di dalam metodologi ini juga ada analisis-analisis serta teknik dalam menganalisis serta lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu dosen dan peneliti sudah sangat familiar dengan metodologi seperti itu. Nah, nanti mungkin akan dijelaskan lebih terperinci oleh Profesor Dr. Rusman Roni dalam metode pengambilan data maupun metodologi penelitian kualitatif seperti itu. Nah, di sini terkadang hal-hal yang merujuk kepada hal yang praksis atau cara berpikir, nah itu terkadang kita sedikit melupakan atau kadang memisahkan bagaimana kerangka berpikir ini terhadap spesifikasinya, yaitu model atau metodologi. Nah, biasanya terkadang ada hal-hal yang luput ya, atau kita pisahkan seperti itu. Sehingga secara alur tidak biasanya mungkin sedikit kurang untuk dalam kelinearitasannya atau dalam membangun peta jalan penelitian tersebut. Terkadang ini mungkin berkaca pada diri saya sendiri, mungkin kadang kita penelitian terdahulu, kemudian masuk kepada penelitian yang sekarang, banyak hal yang di luar mungkin dari konsep tersebut, sehingga secara spesifikasi atau model itu memang harusnya dibangun dari konsep dasar bahwa penelitian terdahulu itu support nanti ke penelitian yang saat ini sedang kita lakukan, dan nantinya 5-10 tahun ke depan secara periodik itu dapat kita kembangkan menjadi penelitian yang kita tuju, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa model peta jalan penelitian itu kalau bisa kami kategorikan itu menjadi di sini menurut kita ambil dari Dikti ya, bahwa model peta jalan penelitian itu ada 6 model. Tadi seperti disampaikan di awal bahwa visualisasinya
bisa dalam bentuk diagram atau sumbu X dan Y atau diagram ikan. Nah, ini di sini ada riset, mungkin bisa dilihat bahwa pada sumbu X-nya itu adalah tahun atau multi tahun, dan yang sumbu Y itu adalah riset dasar. Pada tahapan awal riset dasar, kemudian naik ke the second step kedua, yaitu riset terapan, dan lanjutannya adalah riset pengembangan. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan, bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, bahwa di sini ada 6 model. Nah, kita lihat dari model yang pertama. Nah, model pertama ini disusun secara runut dan teratur. Dari riset dasar, dibangun dari riset dasar, kemudian ke riset terapan, lanjut dengan riset pengembangan. Kemudian di model yang kedua, hampir mirip dengan model pertama, tetapi riset dasar yang dilakukan itu untuk membangun komponen tidak terlalu banyak. Sehingga riset dasar, kemudian lanjut ke riset terapan, dan lanjutannya ke model atau riset pengembangan. Nah, begitu pula dengan model 3. Nah, di sini langsung berangkat, tidak berangkat dari model awal atau riset dasar, tidak dibangun dari riset dasar, namun langsung ke riset terapan dan dilanjut dengan riset pengembangan. Begitu seterusnya. Ada model 4, ini di lingkungan kami pun juga banyak seperti itu peneliti yang telah melakukan model 4, bahwa merasa in comfort zone, di zona nyaman melakukan dengan model 4. Sehingga penelitian dasar itulah yang dijadikan penelitian. Jadi seperti kalau di fakultas kami punya namanya dana DIPA, yaitu dana DPP-SPP atau penelitian yang didanai dana BOPTN dari universitas. Nah, di situ mewadahi peneliti pemula. Seperti itu. Misal kalau ini adalah hibah penelitian pemula, hibah DIPA, DPP-SPP. Nah, di situ mungkin ada model yang ke penelitian dasar. Nah, di model kelima itu penelitian terapan, di mana di sini tentunya Bapak Ibu peneliti maupun dosen sudah tahu bahwa ketika melakukan penelitian terapan, kita memulai atau berangkat dari permasalahan atau realitas yang ada saat ini. Misal sekarang dalam topik gender, bagaimana kesetaraan gender, kemudian juga saat ini pandemi COVID ini, bagaimana cara menghasilkan kesiapan teknologi membantu para guru maupun peserta didik seperti itu dalam menghasilkan sebuah teknologi pembelajaran yang aktual dan juga update untuk masa pandemi COVID. Nah, dan ada juga yang langsung berangkat, apakah boleh model 6? Ya, ada. Bahwa langsung berangkat kepada model riset pengembangan seperti itu, model 6. Jadi tidak jadi langsung ke metode model pengembangan, atau bisa riset ini menghasilkan produk atau inovasi. Kalau di ini bisa kita pakai Kind of Matter seperti itu untuk mengukur produk atau inovasi yang telah dilakukan para Bapak Ibu dosen peneliti. Nah, kemudian di sini peta jalan atau dalam bentuk diagram tulang ikan, ya, atau kita bisa sebut sebagai bentuk fishbone di sini, di mana bisa Bapak Ibu perhatikan di sini bahwa diagram ikan ini dibentuk tadi. Kalau tadi ada beberapa model, nah di sini ini memasukkan ke dalam tiga diharapkan idealnya bahwa roadmap atau peta jalan itu dibentuk dari 3 riset tersebut. Dari riset-riset dasar, kemudian riset terapan, dan riset pengembangan, di mana diharapkan tentunya dari riset dasar mungkin dengan dana yang dengan jumlah dana yang
mungkin tidak begitu banyak, kemudian masuk ke riset terapan yang memang membutuhkan dana hibah yang cukup banyak, dan masuk lagi seperti ke riset pengembangan atau Didikti LPDP melalui Kemenkeu, itu ada riset RISPRO seperti itu. Nah, itu sudah masuk ke TKT, dari tingkat kesiapan kesiapterapan teknologinya juga ada ambang batas minimal seperti itu. Kalau di pengembangan minimal dia berada di TKT 5 seperti itu, dari 9 level TKT tersebut, sehingga masuk merujuk di kepala ikannya, yaitu peta jalan yang menjadi sebuah tujuan dari penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Lalu pasti menjadi pertanyaan bagi kita sebagai dosen, peneliti, yang mana di sini roadmap penelitian, di penelitian skema apapun, itu menjadi sebuah hal yang poin penting dan cukup tinggi penilaiannya. Mungkin bagi Bapak Ibu reviewer yang ada di sini, di webinar ini tentu sudah sangat familiar bahwa hampir sekitar 20-25% itu ada dilihat dari roadmap penelitian atau peta jalan penelitian yang dicantumkan atau dimasukkan di dalam proposal penelitian, Bapak Ibu sekalian. Nah, mengapa kita perlu sekali ya untuk membangun roadmap penelitian? Nah, ini roadmap penelitian ini tentunya ya bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini bisa dibangun dari riset-riset dasar tadi. Kemudian ketika berangkat ke riset terapan, yaitu kita berangkat dari persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Nah, di sini ada 3 yang kami coba Bapak Ibu dosen bisa membangun kompetensi ilmuwan secara individu, atau bisa Bapak Ibu mulai dari individu. Setelah ini saya sampaikan lagi, jadi kita berangkat dari individu peneliti, lagi individu kelompok. Nah, mungkin bisa kita katakan kelompok kajian atau kalau ini kelompok jabatan kajian itu untuk meningkatkan kolaborasi riset. Bisa. Jadi kita melihat dari CV atau penelitian-penelitian kita, dari CV kita bangun dulu, perlu kita apa. Dari sana kita berangkat untuk di penelitian yang sekarang dan lanjutan, sehingga bila mana nanti ingin mengembangkan penelitian, kita bisa membentuk kelompok-kelompok kecil. Jadi dari individu, katakanlah ini untuk universitas, kita mulai berangkat dari individu, kemudian kelompok itu mungkin dari program studi, kemudian nanti dari roadmap prodi bisa juga berkembang menjadi roadmap jurusan, di mana dari jurusan-jurusan tersebut bergerak lagi membentuk atau rencana legalitas tentunya. Di sini ya, untuk roadmap lembaga tentunya memperkuat dan meningkatkan produktivitas. Nah, dalam hal baik itu pengabdian masyarakat juga terus terang ya. Kalau kami di Fakultas Ilmu Universitas Brawijaya, untuk roadmap itu kami tidak membedakan antara roadmap penelitian maupun pengabdian. Jadi kami membuat satu mengenai roadmap fakultas kami yang berangkat tentunya dari rencana induk penelitian universitas. Tidak keluar di bahan dari peta jalan yang dibangun oleh dosen, baik itu individu maupun kelompok kajian atau kelompok riset dosen, itu juga akan kami implementasikan dalam
istilahnya dalam pengabdian masyarakat yang tentunya masih di bawah Tridharma perguruan tinggi. Dan di sini roadmap atau peta jalan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, bahwa roadmap dapat digunakan sebagai tools atau alat bantu dalam mengukur pencapaian kinerja. Jadi di sini juga kinerja dan juga monitoring evaluasi dalam sebuah penelitian seperti itu. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini di dalam sebuah penelitian tersebut bahwa menunjukkan arah, peta, dan juga akumulasi pengetahuan tentang topik tertentu yang tentunya mengacu pada kompetensi pribadi dan mengacu pada rencana induk penelitian lembaga. Nah, bisa dalam lingkup besar yaitu puslit atau program studi, jurusan maupun di skop besar universitas atau kementerian. Lalu aktivitas yang menunjukkan peta, arah, dan aktivitas penelitian ini diharapkan akan membangun kelembagaan dan jejaring dapat menunjukkan kapasitas serta kesinambungan dalam penelitian. Baik, adapun, bagaimana di sini ada prasyarat membangun track record. Nah, tentunya peta jalan penelitian ataupun roadmap ini sangat embedded ya, sangat terikat sekali dengan track record penelitian maupun pengabdian dosen, di mana pengembangan itu diharapkan sejalan dengan penelitian, kemudian bisa dibangun dari bawah di sini, kita berangkat dari penelitian dasar dengan dana kecil. Nah, nanti terus beranjak untuk mendapatkan penelitian yang lebih besar atau masuk ke penelitian pengembangan seperti itu. Nah, ini sekedar sharing di fakultas kami, itu misal ketika dana yang terbatas, misal ada tapi kalau untuk tahun 2020, kami mulai dari 2019 di fakultas kami sendiri untuk membantu memperkuat konsep penelitian dasar dosen sehingga untuk dana-dana penelitian yang kecil kami tidak kompetisikan. Namun nanti ketika sudah dibangun jaringan yang kuat, itu pasti otomatis ketika banyak peneliti dengan dana yang kecil otomatis akan terjadi kompetisi seperti itu. Sehingga kita bisa membangun dari bawah, dari penelitian dasar, kemudian lanjut juga ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas keunggulan diri ya. Kalau semakin banyak penelitian yang dihasilkan, tentunya tadi harapannya adalah outputnya yaitu publikasi, juga hak kekayaan intelektual itu dibangun. Jadi mungkin dari sebuah penelitian, output atau luarannya bisa berbentuk publikasi, jurnal nasional, internasional, kemudian buku yang ber-ISBN dan dihakikan, seperti itu. Hal-hal yang seperti itu. Namun ketika masuk ke penelitian terapan, otomatis kemanfaatannya harus sudah bisa dirasakan oleh mitra. Nah, di sini juga ada mitra seperti itu. Juga produk inovasi. Nah, kalau kita sudah berbicara tentang produk inovasi, tentunya harus ada kemanfaatan juga. Dan kalau merujuk pada produk inovasi, tentu di sini juga ke profit kepada mitra. Seperti itu. Sehingga dibutuhkan di sini kita sebagai peneliti untuk memiliki track record penelitian yang memadai. Di mana untuk memperbaiki track record atau membangun track record penelitian ini memang seperti yang saya sampaikan di awal, ada beberapa model, dan idealnya model itu dibangun dari dasar, model yang pertama, dasar, penelitian terapan, kemudian penelitian pengembangan. Bisa juga mengajukan proposal yang sesuai dengan skim yang dikehendaki. Mungkin Bapak Ibu dosen maupun peneliti di sini mungkin sudah sangat familiar dengan skema-skema hibah, mungkin
untuk membangun track record juga bisa tentunya dengan mahasiswa seperti itu, dari hibah disertasi seperti itu bisa menjadi sebuah pengembangan keilmuan dalam keberlanjutan intinya. Nah, ini saya sampaikan beberapa contoh roadmap penelitian dari Universitas Brawijaya. Nah, ini ada tahapan tahapan pembangun tahapan dari penelitian dari di UB. Nah, di sini ada dimulai dari tahun 2012, kemudian 2012 sampai 2016 di sini untuk agroforestry. Nah, kemudian di 2022 sampai 2020 yang menjadi tujuan atau harapan atau cita-cita dari pengembangan itu oleh peneliti dosen, bahwa di sini ada terimplementasinya karya pilar-pilar pertanian berlanjut di masyarakat. Nah, itu tadi yang menjadi tujuan dari roadmap yang telah dibangun dari tahun 2012. Nah, ini roadmap fakultas ini dibangun dari itu tadi, individu, bisa berangkat dari bottom up, dari individu, kemudian ke program studi, ke jurusan, kemudian naik ke fakultas, atau bisa juga dari top down. Jadi memang sudah ada rencana induk penelitian. Mungkin bisa saya sampaikan sekilas rencana induk penelitian universitas, kemudian kita menurunkannya menjadi roadmap penelitian seperti itu. Nah, di sini masih contoh juga dari ilmu kesehatan kami dari penelitian-penelitian terdahulu di tahun 2012, 2015 sampai ke 2020 sampai 2025. Jadi di sini bisa dilihat ketika penelitian terdahulunya tersedianya rapid diagnostik dan biological product untuk penyakit menular seperti itu. Itu adalah penelitian-penelitian terdahulu dari Bapak Ibu dosen yang ada di lingkungan ilmu kesehatan Universitas Brawijaya. Nah, penelitian yang dilakukan pada saat itu adalah tersedianya vaksin. Nah, kemudian harapannya di 2020 dan 2025 tersedianya vaksin untuk penyakit menular dan tidak menular. Itu bisa sebagai contoh seperti itu Bapak Ibu. Juga ini untuk Fakultas Teknik. Nah, di sini ada dari 2011, 2012 hingga 2016. Ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Di sini ada perintisan wilayah binaan mandiri. Nah, kemudian di tengah-tengahnya yaitu pemetaan wilayah binaan, arsitektur hemat energi, ramah lingkungan, dan pembinaan bangunan berkelanjutan. Serta capaiannya adalah terwujudnya. Nah, di sini 10 wilayah binaan mandiri. Nah, adapun mungkin kami bisa sharing kalau kami di Badan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Fakultas Ilmu Budaya, kami membentuk bekerja sama tadi seperti disampaikan tadi, kita juga mulai ada mitra binaan seperti itu. Jadi ada kampung, istilahnya kampung lingkar kampus di area kami itu kampung itu kami berdayakan karena di Malang di Jawa Timur itu fokus pariwisatanya juga sangat berkembang seperti itu, sehingga kami juga menggandeng mitra-mitra kerjasama itu, mitra binaan itu dari mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat familiar, mungkin ada Batu seperti itu, di wilayah Batu itu sangat banyak sekali mitra binaan kami. Juga di area Kota Malang sendiri itu ada Kampung Biru. Nah, yang pertamanya tadinya berangkat dari permasalahan, di kampung tersebut adalah kampung kawasan kumuh, kemudian para peneliti, Bapak Ibu dosen peneliti dan pengabdi masuk ke situ bersama-sama membangun juga kampung tersebut sehingga menjadi sebuah kampung yang bisa ada namanya Kampung Biru, Kampung Hijau seperti itu, sehingga menjadi wilayah binaan. Jadi ketika kita melakukan penelitian dan pengabdian, kita sudah ada wilayah binaan.
Di sini juga mungkin sedikit contoh peta jalan bioenergi dari Universitas Brawijaya. Nah, baik. Baik, masih ada waktu ya, Bu Lulu, Bu Rahma, karena nanti kita mungkin akan sedikit mencoba untuk membuat roadmap seperti itu, ada sesi breakout session mungkin seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat tadi yang seperti saya sampaikan bahwa di sini bisa ada dua alur roadmap ini, bisa dari riset. Karena nanti kita mungkin akan sedikit mencoba untuk membuat roadmap seperti itu, ada sesi breakout session mungkin. Nah, di sini kita bisa melihat tadi yang seperti saya sampaikan bahwa di sini bisa ada dua alur roadmap ini, bisa dari riset. Ya, nanti kita mungkin iya, mohon maaf, apa bisa saya lanjutkan? Silakan Ibu. Oh iya, baik. Nah, tadi ada bagaimana memulai membuat roadmap tersebut. Nah, ini misalkan kami sampaikan misalnya dari atas, dari top down, itu rencana induk penelitian atau rencana aksi universitas. Kemudian rencana induk penelitian, rencana aksi departemen atau pusat studi. Nah, kalau contoh di Universitas Brawijaya, kami memiliki pusat studi layanan disabilitas atau PSLD, dan juga ada pusat studi binaan yang sudah akan menuju ke PUI, pusat unggulan ini. Kemudian ada rencana induk penelitian atau aksi fakultas. Nah, ini kami sebagai BPPM berada di sini, yang berada di fakultas. Kemudian riset dan aksi program studi. Kita membangun dari riset berbagai. Nah, adapun ini adalah sebentuk contoh dari roadmap yang kami lakukan untuk membangun roadmap fakultas kami. Jadi kami meminta ini alur yang kami lakukan adalah dari bottom up. Jadi kami meminta dosen untuk individu dosen. Nah, ini mungkin yang akan kita coba. Individu dosen itu mengumpulkan CV. Nah, itu juga bisa mungkin kita melihat dari Google Scholar, Bapak Ibu sekalian ya, untuk membangun sebuah CV-nya. Nah, itu untuk mengetahui penelitian-penelitian yang telah Ibu Bapak lakukan. Kemudian penelitian yang akan Ibu Bapak lakukan sekarang, dan penelitiannya perkembangan dari penelitian yang Bapak Ibu harapkan untuk kedepannya. Nah, di sini contohnya di fakultas kami ada 3 jurusan. Seperti itu di fakultas. Jadi dari masing-masing individu dosen mengumpulkan menjadi peta jalan penelitian dosen. Kita bangun roadmap itu dari roadmap prodi. Jadi dari individu dosen dikumpulkan peta jalan masing-masing individu dosen, kemudian dibangun menjadi roadmap prodi. Lalu dari prodi kami juga memiliki, karena ini ada 4 prodi seperti itu. Dari prodi-prodi tersebut menjadi roadmap jurusan. Nah, di masing-masing jurusan baru kita tarik menjadi roadmap fakultas. Ataupun kita bisa membangun sebuah rencana induk penelitian untuk jangka 5 tahun, 5-20 tahun, berdasarkan dari rencana induk penelitian dari universitas, seperti itu. Nah, ini salah satu contoh roadmap jurusan kami, ada namanya jurusan pendidikan bahasa dan sastra, di mana endingnya di kepala ikannya ya, harapannya adalah terwujudnya sistem tata kelola ini tadi, tata kelola pendidikan berlandaskan kearifan budaya, karena kami dari Fakultas Ilmu Budaya, guna mewujudkan ketahanan budaya, integrasi bangsa, serta kemandirian masyarakat. Nah, ini dari roadmap yang sudah dilakukan, diambil dari jurusan, 3 jurusan tersebut. Mohon maaf, mungkin ini tahunnya itu tidak termasuk di sini, tapi mestinya ada tahun-tahun di sini. Nah, ini tadi seperti
yang disampaikan, bahwa tadi ini berangkat dari riset dasar, kemudian riset terapan, dan juga riset pengembangan. Di sini karena kami memiliki 3 jurusan, sehingga yang membangun dari roadmap fakultas kami, yaitu dari pendidikan bahasa, ada elemen-elemen yang membangunnya, dari pendidikan bisa dilihat yang bagian hijau, kemudian sastra, bahwa ada pemetaan dan penggalian nilai sastra lokal, dan juga di budaya kami memiliki seni, antro, dan budaya. Di situ ada ekologi, kemudian antropologi, ekonomi, dan pembangunan. Nah, di sini juga diharapkan interdisipliner tentunya, bahwa tidak hanya multidisiplin, tapi juga interdisiplin, bahwa nanti akan terwujudnya sebuah tata kelola pendidikan, bahwa ini juga tidak lepas. Bila kita berbicara tentang tata kelola pendidikan, tentunya kita melibatkan juga dinas-dinas pemerintahan terkait, serta pelestarian, revitalisasi bahasa, sastra, serta penguatan identitas melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan kearifan budaya, pengembangan multilingualisme, multikultur, guna mewujudkan integrasi bangsa serta kemandirian. Lalu, apa yang kita butuhkan untuk membangun ini? Nah, di sini ada opsi pertama, hal-hal yang dibutuhkan untuk membangun ini. Seperti yang disampaikan di awal, paradigma berkeilmuan dan berkarya. Ini berangkat dari Tridharma, perguruan tinggi. Nah, itu bisa dari desain kurikulum, kemudian posisi lembaga atau institusi, dan juga bisa berangkat dari persoalan masyarakat. Yang saat ini mungkin kami melalui Pasca Sarjana Universitas Brawijaya juga ada namanya kajian gender dan feminisme, seperti itu. Persoalan-persoalan yang timbul untuk kesetaraan gender, ya bisa juga diangkat di situ. Nah, kemudian di opsi kedua, memposisikan lembaga dalam menjawab persoalan masyarakat dan bangsa, tentunya dengan menggunakan kekhasan atau penciri, ya, Bapak Ibu, penciri dari lembaga kita. Kalau kami misalkan dari prodi kami, program studi pendidikan bahasa Inggris, itu kami memiliki penciri atau kekhasan itu lebih kepada studi disabilitasnya, dan juga studi inklusif seperti itu. Selain dari muatan pendidikan bahasa Inggrisnya itu sendiri. Jadi penciri kami ada di situ, digital literacy dan inklusif. Kemudian yang menjadi kekuatan dari Tridharma, dan mungkin sudah sangat familiar mengenai profil lulusan. Nah, kan kita sering berbicara tentang outcome-based education, OBE, seperti itu. Tentunya capaian ini harus dilihat dari profil lulusan. Dan opsi ketiga, implementasi dari perangkat Tridharma, yang merupakan satu kesatuan, bisa menjadi tata kelola, dan juga berkas pendukung lainnya. Nah, biasanya Bapak Ibu peneliti sering bertanya hubungan dengan namanya tata kelola, di sini ya mungkin naskah, nanti misalnya menggandeng lembaga lain, seperti itu mitra, katakanlah DPRD. Nah, batasan dari peneliti itu ketika kita sudah arrange, kita sudah menciptakan, membuat sebuah produk, naskah, gitu, naskah pendidikan atau apa, sampai ke meja komisi berapa di DPR, kemudian ya, itu adalah tanggung jawab peneliti. Tetapi apakah implementasinya dielaborasi dalam kebijakan? Nah, itu di luar dari kapasitas kita peneliti. Sehingga di sini juga bisa. Nah, yang paling sangat memungkinkan bagi kita juga, bagi kami untuk khususnya di sini riset, kemudian ada rencana aksinya, kemudian pembelajaran, pengajaran dan pembelajaran. Di sini kami juga membentuk payung riset atau rencana aksi, di mana dosen itu ada namanya penelitian payung dosen, sehingga dosen itu siswa di dalam setiap aspek penelitian yang mereka buat. Nah, di sini tentunya juga untuk akreditasi, kemudian ini sangat penting seperti itu. Lulusan tadi, kalau ini kan CV-nya jadi bagus. Kemudian kelompok riset, di sini inter ataupun antar. Sehingga ketika melakukan sebuah penelitian, itu kami sangat mengupayakan tidak dalam satu, tetapi banyak istilahnya multidisiplin seperti itu. Sehingga memang terhadap
kemanfaatannya dan juga pengembangannya pasti lebih baik. Nah, ini tadi bahwa, nah ini adalah contoh bahwa ini roadmap bukan tahapan penelitian, tentu berbeda seperti itu dengan alur atau tahapan penelitian, atau bisa kita katakan sebagai prosedur penelitian. Jadi kalau roadmap tadi dibangun dari riset dasar, terapan, dan perkembangan, juga dari penelitian-penelitian dosen yang sebelumnya, tengah, dan yang akan dilakukan. Jadi itu berbeda. Sekali lagi kita tekankan bahwa roadmap, peta jalan penelitian, bukanlah merupakan sebuah tahapan penelitian. Ini juga bisa terlihat contoh roadmap yang belum, nah di sini roadmap yang belum terlihat tujuan dalam rentang waktu tertentu, baru sampai pada penelitian yang akan dilakukan. Nah, ini umumnya terjadi ketika kita ada mau masuk ke hibah atau skim penelitian, biasanya hanya spesifikasinya boleh tidak? Ya, boleh saja. Tetapi dilihat kalau di tahapannya pada riset pengembangan, tentunya harapannya tidak lagi seperti riset-riset dasar seperti itu, yang hanya fokus spesifikasi roadmap itu dibangun untuk penelitian saat itu. Tetapi diharapkan sudah terlihat dari riset dasar dan pengembangan yang dilakukan saat ini juga untuk ke depannya. Nah, mungkin, nah ini untuk terakhir, mungkin ini pembelajaran. Nah ini sangat penting bagi dosen, Bapak Ibu. Pembelajaran berbasis penelitian, pengabdian, dan publikasi. Nah tentunya bahwa kita sebagai pelajar diharapkan apa yang telah kita tadi bangun sebagai track record penelitian kita, itu diimplementasikan Bapak Ibu, baik itu penelitian maupun pengabdian, serta publikasi yang sudah dihasilkan, kita implementasikan terhadap mahasiswa. Nah, implementasinya bagaimana? Kita membuat bahan ajar dari hasil publikasi kita, kemudian mata kuliah itu berangkat dari penelitian-penelitian dan publikasi. Itu tadi bisa dinamakan penelitian payung, seperti itu. Baik, saya rasa untuk sesi pemaparan demikian, mungkin bisa ke sesi breakout ya Bapak Ibu, breakout session. Oke, terima kasih kepada Ibu Widya atas paparannya. Ini sesi breakout session-nya sekarang atau kita sekarang ya Bu ya? Apakah waktunya bisa ini Bu Rahma? 5 menit, jadi ini hanya untuk apa istilahnya mengetahui. Kan saya sudah share PPT kepada panitia. Nah, di situ bisa mencoba membagi Bapak Ibu peserta webinar akan dibagi oleh panitia. Ya, ini waktunya mungkin hanya kurang lebih 3-5 menit saja. Mungkin tidak akan bisa membuat roadmap masing-masing, tetapi paling tidak tahu bagaimana mungkin bisa berupaya ketika digabungkan menjadi satu kelompok, nah itu bisa barangkali networking-nya juga bisa terjalin seperti itu untuk membangun peta penelitian kelompok lah istilahnya, berangkat dari sendiri individu peneliti. Oke. Baiklah, kalau begitu kita lanjut saja dulu ke sesi breakout ya Bu ya. Selama 5 menit. Oke. Ya, kalau bisa masing-masing mungkin panitia bisa satu orang masuk ke dalam masing-masing sesi breakout itu. Jadi bila Bapak Ibu ada yang kesusahan untuk mendapatkan hasil scan untuk roadmap-nya bisa dibantu seperti itu. Oke, ini saya kirim dulu link untuk yang Google Doc-nya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira kami sudah kirimkan link untuk breakout session ini ke chat room. Silahkan diklik. Oke, nanti dari sana itu akan dipandu ke arah Google Doc. Oke. Oke, para peserta silakan untuk dicek chat room-nya sekarang. Kami sudah kirimkan link untuk... Ya, baik, mohon maaf sebentar Bapak Ibu peserta webinar. Ya, mungkin tidak akan full
maksudnya tidak akan optimal untuk mengisi template yang sudah kami berikan, namun paling tidak minimal sudah ada template dan kiranya bisa mengisi nantinya berangkat dari pribadi, jadi dari Google Scholar Bapak Ibu atau CV Bapak Ibu sekalian, sehingga nanti Oke, jadi breakout session ini adalah memberikan pelatihan singkat ya, bagaimana caranya mengembangkan roadmap penelitian itu sendiri. Ini untuk yang individu ya, Bu ya? ya. Oke. Sudah diklik? Jadi mana pakai laptop sebenarnya nih. Coba kita coba. Sudah. Oke. Nah nih. Nah, ini tuh kayak itu yang ini nah, ini. Jadi ini scan lagi, keluar lagi. Iya. Ngomong aja sih. Iya. Oke, bagaimana? Sudah ada yang berhasil? Iya. Heru lagi. Oke, kami cek sekali lagi, kira-kira apakah para peserta sudah bisa masuk ke link yang telah dikirimkan tadi? Oke, bagaimana? Sudah ada yang berhasil? Oke, kami cek sekali lagi, kira-kira apakah para peserta... Jadi yang template itu tinggal diisi ya, Bu ya? Bu Widya? Ya. Dengan ide-ide, dengan rencana-rencana yang kira-kira sudah ada ya untuk penelitian individu. Lagi kira-kira apakah jadi yang template itu tinggal diisi ya Bu ya? Iya. Ya. Dengan ide-ide yang kira-kira penelitian individu. Laptop. Silakan dari peserta. Oke, bagaimana Ibu Widya? Kita lanjut atau masih tunggu respon dari para peserta? Mungkin bisa mungkin bisa dilanjut mungkin karena nanti maksudnya masuk ke breakout session-nya begitu atau ya ini mau dilanjutkan atau bagaimana Ibu Widya? Breakout session-nya. Oh, ini semua peserta sudah masuk ke breakout session ya? Sudah ada yang coba belum tadi? Karena nanti ini di-unmute baik kayaknya. Maksudnya masuk ke breakout session-nya begitu? Atau ya ini mau dilanjutkan atau Sudah masuk. Aku mungkin kalau sudah masuk, peserta sudah masuk ke breakout session ya? Belum Ibu, kita masih menawarkan pertanyaan yang tadi dari Doc Google tadi untuk mengisi. Oke, jadi ini mungkin aku share sudah screen aja ya. Unduh linknya, mungkin bisa masuk ke langsung ke breakout session di situ, bisa saling. Oke, ini tampilan dari breakout session-nya. Sudah saya tampilkan, tampil nggak nih? Kan? Jadi di sini memang sudah ada kayak fishbone yang bisa Bapak Ibu isi, lengkapi, oke, dengan rencana dari Bapak Ibu sekalian. Oke.
Saya itu sekitar 5 menit dan mungkin sekarang tinggal 2 menit ya Bu ya. Oke, ini tampilan dari breakout session-nya. Oke, jadi bisa diisi di bagian template yang kosong. Jadi kira-kira untuk 2014 yang bisa Bapak Ibu isi. Mungkin disesuaikan saja nanti dengan tahun dan sebagainya. Rencana penelitian dari Bapak Ibu sekalian. Oke. Tadi diberikan waktu sekitar 5 menit dan mungkin sekarang tinggal 2 menit ya Bu ya. Jadi bisa diisi di bagian template yang kosong. Kira-kira untuk 2014. Nah, seperti yang ada di slide ke-7 itulah contohnya. Contoh ketika kita sudah melengkapi fishbone dari roadmap kita, misalnya tahun 2016. Oke. Kalau rumah itu pakai Telegram deh. Ya. Telegram. Sudah ada pelatihan. Fishbone itu mana cara kita Bisa sambil nyoba kayak ini. Jadi mungkin Ibu Widya, para peserta mungkin nanti bisa mencoba untuk melengkapi timeline atau fishbone-nya itu di rumah. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke sesi berikutnya. Oke. Jangan macam-macam. Oke, itulah tadi paparan dari narasumber kita yang itu Ibu Widya yang menyampaikan tentang map penelitian. Jadi mungkin kami tarik kesimpulan sedikit. Roadmap penelitian ini bisa menggambarkan atau memvisualisasikan track record dari penelitian seorang dosen dan bisa dilaksanakan secara individu, secara berkelompok ataupun secara bersama. Roadmap ini bisa dimulai dari universitas, fakultas, jurusan dan juga program studi. Manfaatnya bisa memperkuat produktivitas penelitian dan pengabdian masyarakat. Oke, sebagai dua pilar dari Tridharma perguruan tinggi dan juga untuk menjadi sebagai alat ukur tentang pencapaian kinerja baik universitas atau fakultas, gitu ya. Oke, terima kasih kepada Ibu Widya atas paparannya yang tentang roadmap ini bisa membuka pemahaman kami dan juga wawasan kami sebagai peneliti tentang pentingnya roadmap penelitian itu sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu, lanjut saja. Untuk sesi tanya-jawab bagian yang roadmap penelitian itu nanti akan terangkum ya pada sesi tanya-jawab dan diskusi. Untuk sekarang kita akan lanjutkan pemaparan pada materi yang kedua, oke, tentang penelitian kualitatif pada situasi pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Rusman Roni, Magister Pendidikan. Kepada Bapak Rusman Roni, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, sudah Pak. Pak Rusman, ya. Bisa dimulai? Baik, bisa dimulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Rektor Universitas Tridharma Palembang, Warek 123 Universitas Tridharma Palembang, dan para dekan yang sempat hadir, seluruh peserta webinar penelitian dan penelitian kualitatif yang kami muliakan dan kami banggakan. Baiklah, pada siang hari ini
saya mendapat tugas untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif dan kenapa di masa pandemi COVID-19. Jadi kami mengambil topik ini berdasarkan komentar-komentar mahasiswa, bahwa mahasiswa itu ada yang depresi, ada yang merasa tidak bisa tidur karena sekolah masih belum dibuka, alasan mereka. Kemudian macam-macam alasan di masa pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu, sebagai alternatif di samping penelitian kuantitatif, kita juga ada solusi menggunakan penelitian kualitatif. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan penelitian kualitatif? Nah, barangkali sebelum saya memulai penjelasan apa itu penelitian kualitatif, saya akan memberi ilustrasi sedikit gambaran tentang perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif. Barangkali ilustrasinya begini. Budi, tinggi badannya 175 cm. Budi adalah pria yang tinggi. Nah, barangkali kalau kita lihat dari dua step, tinggi badannya 175 meter, 175 cm, itu menyimbolkan bahwa penelitian itu adalah penelitian kuantitatif. Sementara Budi, tinggi badannya, Budi sangat tinggi, itu termasuk kualifikasi atau kategori penelitian kualitatif. Nah, mungkin nanti sambil berjalan kita lihat apa yang dimaksud dengan apa data-data dari sedikit ilustrasi yang saya berikan tadi. Nah, di sini penelitian kualitatif saya langsung terjemahkan saja. Tolong ini. Diperlukan untuk melihat suatu fenomena atau suatu peristiwa atau gejala dari perspektif orang. Ya. Kemudian kita berusaha untuk memahami apa fenomena itu dan menjelaskan fenomena serta mendefinisikan kejadian atau peristiwa dari pengalaman seseorang atau dari sekelompok orang. Kita kalau melakukan penelitian kualitatif tentunya kita melaksanakan bagaimana caranya dengan mengumpulkan dokumentasi tentang masalah atau yang paling sering itu adalah mengamati orang atau tempat atau benda. Nah, atau juga dengan menginterview atau mewawancara mereka, atau juga dengan mendiskusikan masalah riset atau penelitian itu dalam fokus grup atau sekelompok orang, atau dengan menguji interaksinya di dalam setting yang alami atau setting atau situasi yang khusus begitu. Kemudian saya teruskan apa yang dimaksud dengan kualitatif, penelitian kualitatif. Nah, ini kita lihat ada definisi dari penelitian kualitatif. Bahwa penelitian kualitatif itu tergantung pada kata-kata. Di samping kata-kata ada juga citra atau gambar dan beberapa jenis deskripsi sebagai lawan dari angka. Nomor itu angka di dalam penelitian kuantitatif. Tadi sudah saya beri ilustrasi bahwa Budi itu tingginya 175 cm. Kalau dia berhubungan dengan angka-angka statistik seperti itu, baik itu nominal penelitian kuantitatif. Baik, kita teruskan. Nah, ini citra gambar ya, bisa kita teliti dari menjadi alat ya. Kemudian kualitatif research method, metode yang sering pakai dalam penelitian kualitatif, terutama di dalam pengumpulan data.
langsung saja saya ini, kita lihat di sini yang sebelah kanan itu warna merah, di atas itu dokumen. Jadi untuk menjawab keluhan-keluhan komentar mahasiswa yang ada yang tidak tidur, ada yang karena sekolah belum dibuka atau bisa kita menjadi online researcher seperti yang sebelah kanan itu. Apa ini maksud dengan online researcher? Sekarang misalnya sekolah ditutup dan mereka tidak memberi kesempatan untuk meneliti di sekolahnya, kita mengambil alternatif menjadi online researcher, peneliti online. Sekarang sudah banyak dokumen-dokumen yang tertulis di surat kabar, misalnya baik Jakarta Post maupun misalnya dokumen-dokumen yang di surat kabar, majalah, misalnya begitu. Nah, ini kalau kita menjadi peneliti yang menganalisis melalui dokumen, maka kita dikatakan online researcher. Kemudian di bawahnya ada literature researcher. Literature ini adalah acuan. Ada mahasiswa itu juga tadi ada yang bagaimana kalau misalnya kami meneliti referensi saja dari hasil-hasil penelitian orang misalnya. Kita lihat dari sisi misalnya ada Amerika begini, kita lihat dari struktur dia melaporkan hasil penelitiannya melalui sumber literatur atau referensi itu tadi. Maka kalau kita mengambil penelitian seperti itu, kita dikatakan literature researcher, peneliti di perpustakaan. Sebagai lawan kalau di kuantitatif itu ada penelitian laboratorium. Pusat di laboratorium terutama penelitian-penelitian yang berhubungan dengan IPA atau science, ya, natural science itu biasanya di laboratorium. Nah, kalau kita bisa memilih, ada misalnya yang memilih dari literatur saja, misalnya seperti tadi dokumen-dokumen. Nah, kita bisa menggunakan analisis yang sesuai dengan dokumen-dokumen yang kita analisis. Kadang-kadang orang menamakannya meta-analisis. Gitu. Ada juga kita membandingkan seperti yang saya katakan tadi, misalnya penelitian orang Indonesia, gaya laporannya deskriptif. Kalau orang Amerika biasanya gayanya argumentatif. Nah, itu suatu kesimpulan dari literature researcher. Kalau dia melihat gaya atau style dari laporan penelitian orang Indonesia dan Amerika. Kemudian di bawahnya masih juga dokumen, case study, tapi melalui dokumen begitu. Nah, suatu studi melalui dokumen secara mendalam, namanya case study. Itu salah satu kuantitatif. Hanya bedanya, kalau kualitatif, dia sifatnya open-ended. Open-ended, nah dia open-ended. Tetapi dalam penelitian kuantitatif, dia sifatnya close. Ya atau tidak, begitu saja. Ya close, tidak terlalu panjang jawabannya. Focus group ini juga, di samping misalnya kita menginterview satu orang, boleh juga mengadakan wawancara dengan orang yang banyak, lebih dari 4 atau 5. Karena di dalam ini, subjek penelitiannya dia kualitatif. Artinya orang yang kita pilih itu ada suatu kriteria yang atau orang itu berkualitas dan memiliki otoritas untuk memberi informasi yang sedang kita gali. Begitu. Kemudian di bawahnya itu ada observasi. Observasi ini memang sering digunakan di dalam penelitian kualitatif. Terutama tidak ada di dalam masyarakat, namanya observasi. Pendekatan bagaimana teori
cara nanti kita lihat ada segitiga di bawah ini, ada yang terbalik, yang sebelah kanan itu dari data induktif, kita lihat ya. Berarti dia teori itu dibangun dan dikembangkan melalui data. Sementara yang kedua, deduksi dari yang umum menjadi yang khusus. Bisa saja misalnya dari kesimpulan ke data, begitu. Sementara induksi itu bergeraknya dari spesifik, dari data ke yang umum. Nah, bisa kita lihat di dalam ilustrasi di bawah ini, kalau deduktif itu, maaf ya, yang besarnya di bawah, tapi yang kecilnya di atas dari teori maksudnya, kemudian ke data. Sebaliknya induktif itu dari teori induktif ini kan yang ujungnya itu dari data, terus kita proses pengumpulan data, akhirnya dia menjadi suatu teori. Baik, apa yang dimaksud dengan data kualitatif? Mungkin saya beri sedikit ilustrasi. Oh, sorry, maaf, kenapa ini bisa ini ya? Saya ini dulu ya. Agak ini nih. Mohon bantuan. Ini slide-nya terlalu banyak mungkin ya. Coba dibantu. Mohon maaf, agak ini sebentar. Oh ya, baik. Kita teruskan. Apa yang dimaksud dengan data kualitatif? Jadi data kualitatif pasti datanya verbal, artinya lawan dari angka tadi. Ada yang kita dapatkan data itu dari interview, focus group, kemudian ada juga dokumen. Nah, begitu. Saya teruskan. Ini baik. Oh, saya. Baik, kita teruskan pada keabsahan data kualitatif. Istilahnya di dalam kualitatif itu adalah keabsahan. Nah, tapi masih ada orang saya lihat menggunakan kata validitas. Validitas ini sering dipakai di dalam penelitian kuantitatif. Ada content validity, ada construct validity, ada predictive validity, ada macam-macam termasuk validitas tampak luar kalau penelitian itu digelar. Tapi berbeda dengan validitas yang ada di dalam kualitatif. Yang pertama ini adalah kredibilitas. Nah, kredibilitas ini banyak hal yang kita pertimbangkan. Jadi mungkin ada yang bertanya bagaimana cara supaya data dan akhirnya diadakan kesimpulan dengan suatu teori. Jadi banyak hal ya. Jadi kalau dia penelitian lapangan, dia selalu menggunakan bermacam-macam teknik, terutama ada yang namanya triangulasi data. Triangulasi itu ada orang yang salah di dalam menafsirkan triangulasi itu. Karena tri itu dia tahunya 3. Sebenarnya triangulasi itu bukan 3. Penggunaan 2 atau lebih teori atau penggunaan 2 atau lebih instrumen penelitian. Nah itu kalau triangulasi itu. Jadi pengertiannya ada orang itu harus 3. 3 boleh, 4 boleh, tidak jadi masalah. Lebih banyak teknik yang kita pakai untuk mencari sampai pada titik jenuh. Nah, jadi ini istilah yang sering dipakai di dalam penelitian kualitatif itu
kalau bahasa Inggrisnya saturation atau titik jenuh. Nah, itu. Kemudian di samping triangulasi masih banyak lagi yang kita bisa kita pakai, ya. Bisa misalnya di dalam mencari kredibilitas itu dengan member tag, mengecek member-member atau orang-orang yang ada di dalam menjadi informan. Informan itu orang yang memberi informasi yang kepada kita. Itu namanya informan. Tapi kalau responden, dia orang yang memberi respon atau tanggapan kepada kita. Di dalam penelitian kualitatif itu sering informan dan responden ini kita pakai. Nah, kemudian yang kedua, dependability. Ini sama atau mirip lah dengan penelitian di dalam kuantitatif, namanya konsistensi. Data itu belum bisa kita simpulkan kalau belum konsisten di antara informan 1, informan 2, informan 3, dan sampai 5 atau 6 atau 7 tidak jadi masalah. Gitu. Kalau sudah sama, bisa kita teruskan. Itu dependability itu kalau di dalam penelitian kuantitatif itu reliability. Tapi kalau dalam penelitian kuantitatif, reliability itu pakai macam-macam, ada internal referensi, dia pakai Kudde Recession 21, ada yang 20 begitu. Ada juga yang test and retest begitu, dan lain sebagainya ya. Kemudian yang ketiga itu confirmability. Data itu walaupun kadang-kadang peneliti itu subjektif, tapi kita berusaha untuk menjadi objektif. Nah, untuk melihat itu confirm ini artinya kita harus sampai objektif. Jangan orang si A ini bilang B, si B ini bilang A begitu, sampai memang benar-benar sama begitu. Bila perlu di dalam confirmability ini temuannya itu kita adakan audit. Nah, seperti di dalam akuntansi itu diaudit berdasarkan misalnya konsistensi temuan itu bagaimana, sudah sampai titik jenuh tadi yang saya katakan. Titik jenuh itu artinya banyak, hanya sedikit, tidak boleh di dalam penelitian kuantitatif. Jadi kalau penelitian di pragmatik yang di dokumen di surat kabar itu tidak boleh sampai 60 sudah langsung di kategori, tapi dia mungkin lebih dari 60 sehingga kita bisa mengkategori apa namanya data itu akhirnya menjadi objektif. Jadi temuannya itu karena datanya banyak, ada istilah di dalam kualitatif itu snowball. Trustworthiness, ini sering saya tanya kalau dalam ujian mahasiswa itu, apakah data Anda ini trustworthy ini bisa dipercaya? Nah, sebenarnya jawabannya tidak terlalu sulit ya kalau untuk menjawab pertanyaan itu. Jika ketiga teknik ini, credibility, dependability, confirmability ini kita laksanakan dengan benar, maka dan temuannya itu pasti trust itu dipercaya, bisa dipercaya. Itu saja. Kita teruskan. Analisis data. Perlu saya jelaskan di sini, ini juga sering salah saya lihat mahasiswa itu di dalam membuat analisis di dalam kualitatif, mereka menyamakan dengan kuantitatif analisis data itu. Nah, analisis data di dalam kuantitatif itu dia bersifat linear. Linear itu artinya dia dari instrumen sudah dikembang dengan baik, instrumen itu sudah diuji coba, dilihat validitas, dilihat reliabilitasnya, butir-butir soalnya sudah diuji coba, tingkat kesulitannya sudah diuji coba, termasuk discriminating power-nya sudah diperhitungkan kalau di dalam kualitatif. Kalau analisis data di dalam kualitatif ini berbeda. Nah, kita ambil model yang dilakukan oleh Miles dan Huberman. Ya. Ini salah satu model yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Nah, ini adalah model alur. Kita lihat dari masa pengumpulan data, reduksi data,
penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Nah, ini sebelum kita ke lapangan atau sebelum kita menganalisis dokumen, kita sudah mulai mencoba menganalisis. Nah, kita terus di datanya sudah dikumpulkan, kita reduksi. Reduksi itu kita buang, misalnya ada yang tidak relevan, seperti ada teman itu meneliti political euphemism. Jadi bahasa yang halus di dalam politik, begitu. Nah, misal tadi saya katakan datanya sudah terkumpul, dokumennya 100 atau 108. Nah, namanya political euphemism itu, dia harus mencari dokumen yang politik dulu, baru yang kedua ada euphemismnya. Jangan terbalik. Kalau misalnya dia mencari euphemism dulu, itu harus dibuang, reduksi datanya dibuang. Di antara 100 itu, oh tinggal 60. Sudah lumayan cukup kalau 60 apa namanya korpus atau korpora, karena itu kan namanya teks atau dokumen itu juga dari ujaran seseorang, tapi akhirnya menjadi korpora atau korpus itu yang sudah ditranskrip ke dalam suatu teks atau dokumen. Nah, kita menganalisis dokumen tadi. Selama, di sini ada kata selama dan pasca. Tadi saya katakan kalau analisis data di dalam kualitatif itu, dia selalu, ini alur ya, dari reduksi, penyajian data, kemudian baru kesimpulan, kemudian istilah dari Miles dan Huberman ini, verifikasi. Verifikasi itu sama dengan validasi, jadi kita memvalidasinya mungkin menggunakan triangulasi. Triangulasi itu, saya ulangi lagi, penggunaan 2 atau lebih teknik cara pengumpulan data, supaya memang datanya tidak bias, jadi harus sampai pada data yang objektif. Kemudian ada cara yang kedua, masih di kita menggunakan Miles dan Huberman. Pola yang kedua ini interaktif, model interaktif. Jadi data collection, jadi kita mengumpulkan data, terus data reduction boleh, data display boleh. Data display itu mungkin kita membuat tabel ya, dari ada kategori-kategori, sudah itu rincian, kita buat masukkan ke dalam tabel. Nah, terus saya jelaskan di dalam penelitian kualitatif ini ada alat. Kalau di dalam kuantitatif SPSS namanya, ada yang pakai SEM saya lihat. Nah, kalau di dalam kualitatif ini itu ada yang namanya QDA, minor light. Nah, itu saya lihat masih gratis itu. Jadi kalau ada yang coba-coba pakai alat itu, silakan. Ada juga yang pakai ada juga yang pakai Microsoft Word. Ada yang pakai Excel, boleh. Jadi itu bisa melakukan data reduction, display sampai pada conclusion drawing. Terus kan ada yang ketiga ini ada model lain begitu ya di dalam menganalisis data, ini model Spratly. Nah, model Spratly ini banyak digunakan dalam penelitian etnografi. Ini nih ahlinya etnografi. Dia dibilang ethnographer, orangnya adalah ethnographer. Dia mulai analisis itu secara berurutan, seperti di dalam penelitian kuantitatif. Tapi urutannya harus seperti model Spratly ini. Jadi kalau Bapak Ibu meneliti di lapangan, bagusnya etnografi. Etnografi itu meneliti misalnya bahasa seseorang, komunikator, dan setting atau tempatnya, analisis domain. Yang pertama itu kategori umum. Analisis taksonomi itu sudah rincian dari analisis domain. Sudah itu analisis komponensial itu sudah merupakan rincian juga, dan akhirnya menjadi analisis tema budaya. Nah, kalau ada tema, dia bisa dikategorikan menjadi teori, karena tema budaya itu ada cara-cara juga untuk sampai di tema itu
ada coding, sebelumnya sudah itu ada baru tema, begitu. Baik, memang ini yang sekarang ini apa namanya sebaiknya di awal ya. Memang kita harus berangkat dari tradisi dan cara pandang masing-masing penelitian. Ini philosophical truth. Kalau kualitatif itu constructivism. Constructivism ini suatu aliran, dia membangun teori. Atau interpretism itu menafsirkan. Nah, ini harus kita pegang dari awal sebagai fondasi penelitian. Kalau di dalam penelitian kuantitatif, dia positivism. Segala sesuatu itu positif. Misalnya, ada hubungan antara disiplin, budaya organisasi terhadap kinerja. Atau ada, kalau di ekonomi itu begitu. Nah, ini di dalam penelitian kuantitatif. Kemudian tujuannya juga beda. Jadi tujuan di dalam kualitatif itu memahami, menjelaskan, dan menemukan. Kalau kuantitatif itu mempredik, mengkontrol, confirm, atau mengetes. Dari sisi desainnya, ini perlu saya jelaskan, dia fleksibel. Nah ini, jadi Bapak Ibu peserta seminar, jadi fleksibel. Boleh penelitian proposalnya itu tidak terlalu benar, tidak apa-apa, bahkan tidak ada masalah yang fix, tidak jadi masalah. Karena masalah itu akan lebih bagus kalau kita rubah di lapangan, maka dikatakan evolving, berputar, emergent, berkembang. Nah, ada 3 masalah dalam penelitian di proposal penelitian itu. Ada yang boleh membawa masalah lebih dulu, boleh tidak. Jadi ada kemungkinan ya bisa diganti secara menyeluruh. Oh ya, mungkin saya bisa men-share seluruh, ini ada 40 slide saya ini akan saya berikan kepada panitia untuk langsung diberikan ya. Jadi ada contoh proposalnya, ada contoh laporan penelitiannya, karena keterbatasan waktu. Tadi ada moderator sudah memberi kode kepada saya, jadi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan, jadi memang ini terlalu banyak. Mungkin ada yang ingin bertanya, silakan, tidak jadi masalah nanti. Seperti ini yang terakhir ini, ada di bawah sekali itu data linear, circular. Circular itu tadi memang memutar, dia kalau belum sampai pada titik jenuh, yang masuk dengan titik jenuh itu artinya data itu sudah, walaupun kita ambil masih begitu terus-menerus, masih kesimpulannya sama, sudah tidak perlu lagi di lapangan atau kita analisis dokumen. Nah, ini perlu saya jelaskan di atas circular ini adalah human instrument, bahwa ini juga sering salah. Penelitian kualitatif itu manusia, sementara yang kuantitatif bukan manusia. Nah, bisa saya berarti yang kualitatif itu manusia itu adalah penelitinya sendiri sebagai instrumen untuk menganalisis fenomena atau objek di barangkali itu saja. Mungkin ini bisa di-share ke peserta webinar pada demikian. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Rusman Roni atas paparannya tentang penelitian kualitatif di tengah pandemi COVID-19 ini. Materi ini sebenarnya cukup bermanfaat ya, sangat bermanfaat bagi kita, para dosen ataupun peneliti yang ingin berniat melakukan penelitian, tapi terkendala dengan situasi COVID ini. Oke, ini waktunya tinggal 9 menit lagi untuk menuju jam 12. Mungkin kita extend waktunya ya, Bapak Ibu ya, sekitar 10 menit atau 15 menit untuk sesi tanya jawab ataupun diskusi. Oke, untuk materi, karena ini tadi kan Pak Rusman belum selesai ya menyampaikan pemaparannya, tapi kami sudah kirimkan materi dari kedua narasumber, dari Ibu Widya dan juga dari Profesor Rusman itu ke WhatsApp group.
Bapak Ibu sekalian bisa akses di sana nanti. Bisa download dari WhatsApp grup kita. Oke, sekarang karena kita sudah mendengarkan pemaparan dari dua narasumber, artinya sekarang kita bisa lanjut ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Karena keterbatasan waktu, maka kami tim panitia telah memilih sejumlah pertanyaan yang akan diteruskan kepada para pembicara kita, para pemateri kita hari ini. Oke, kita lanjut. Kita mulai saja sesi tanya jawabnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Heru Setiawan kepada Ibu Widya. Bisa Anda berbagi tips menyusun roadmap dengan kriteria cakupan yang tepat agar tidak terlalu luas atau terlalu sempit dan memiliki fleksibilitas yang baik agar dapat merespon perubahan yang dinamis. Oke, Ibu Widya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, Bapak Heru Setiawan. Iya. Ya, baik. Terima kasih. Ya, memang roadmap atau peta jalan yang tadi saya sampaikan itu cakupan yang cukup luas karena tadi ada dua, bila mana berangkat dari individu maupun kelompok atau lembaga. Jadi itu sebetulnya bisa kita ketahui dari kebutuhan, apakah itu untuk riset dasar, apakah itu untuk riset terapan, dan juga riset pengembangan. Nah, yang bisa saya, kalau berbagi tips ya, mungkin Bapak Ibu dosen dan peneliti di sini mungkin sudah punya semua strategi dalam membuat jalan. Putus-putus teman. Yang pertama mungkin bisa kita lakukan Lima menit lagi. Dahulu topiknya strategi penelitian. Seperti tadi bisa berangkat dari topik penelitian. Ini tadi juga sekalian ada di bawah saya baca juga apakah benar itu definisi. Mundur gitu. Tadi ini katanya. Roadmap penelitian. Nah, tadi sudah saya share juga kiranya template yang sesuai dengan jangka waktu penelitian. Lalu setelah membuat template berdasarkan topik atau strategi penelitian tersebut, Bapak Ibu peneliti maupun dosen ini mencoba untuk mendefinisikan topik atau tema roadmap, di mana kita itu dapat menentukan prioritas. Nah, di sini prioritas itu digunakan untuk menyelesaikan masalah, permasalahan pada topik tersebut atau berangkat dari fenomena masyarakat. Ibu Widya. Dan yang ya. Tolong suaranya agak diperbesar sedikit, Bu. Ini suaranya nggak jelas. Mungkin connectivity-nya seperti itu. Jadi tadi bisa kita berangkat dari membuat template, dari mendefinisikan topiknya. Ya, bagaimana bisa terdengar? Ya. Lalu ketiga, kita bisa membuat case atau namanya tema lanjutan sehingga dapat meneruskan informasi penting apa saja yang kiranya akan menjadi penelitian yang mengisi sirip-sirip fishbone diagram tadi. Jadi saran saya memang untuk membuat roadmap itu bisa dimulai dari individu, dari CV Bapak Ibu sendiri, seperti itu. Bisa juga cek Google Scholar Bapak Ibu, lalu mulai petakan di mana posisi penelitian terdahulu, kemudian penelitian yang sekarang, saat ini Bapak Ibu tengah lakukan, sehingga bisa terlihat alurnya. Dan penelitian yang akan datang, yang tentunya merupakan sebuah penelitian pengembangan dari produk-produk penelitian yang sudah kita telah dan sedang kita lakukan. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Bagaimana Bapak Heru?
Oke, artinya tipsnya adalah oke, untuk mengembangkan atau menyusun roadmap ini sendiri artinya harus ada kesesuaian ya Bu ya dari RIP, output dan juga roadmap-nya itu sendiri. Oke, baiklah kita masuk ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu dari Ibu Rosa untuk Profesor Rusman. Pertanyaannya adalah, pada masa pandemi, peneliti kualitatif mengalami kesulitan untuk mengumpulkan data karena tidak bisa mewawancarai informan secara langsung dan mendalam. Media komunikasi atau online tentu memiliki keterbatasan untuk menangkap makna, bahasa tubuh, isyarat, dan lain-lain yang merupakan unsur penting dalam penelitian kualitatif. Pertanyaannya adalah, bagaimana kira-kira menyikapi hal ini? Mohon tips dan triknya. Oke, Pak Rusman, apakah bisa ditangkap dengan jelas pertanyaannya, Pak? Terima kasih. Bisa kedengaran suara saya? Oke, Ibu Bisa, ya? Widya mungkin bisa stop screen dulu ya. Ya. Jadi Bapak di masa pandemi banyak kesulitan memang yang kita lihat, tetapi ya itu ada peluang memang untuk meneliti, terutama misalnya etnografi. Penelitian etnografi itu boleh tidak terlalu banyak, bisa 3 orang, 4 orang, sampai 5 orang, tidak jadi masalah. Kalau misalnya tadi, Rosa ini barangkali dari Universitas Tridinanti, di bidang ekonomi ya, saya ambil contoh di bidang ekonomi. Misalnya kesehatan alur keuangan ya, arus keuangan ibu rumah tangga di sekitar rumah kita saja. Kita cari sekitar 3 atau 4 orang ibu rumah tangga yang mempunyai fenomena yang agak tidak biasanya atau unik gitu. Ada ibu rumah tangga itu suaminya mempunyai gaji besar, tapi kelihatannya hilang semua gajinya itu. Ya. Jadi dalam hal ini kesehatan arus kasnya itu tidak sehat. Nah cukup dengan etnografi itu 3-4 orang saja tidak jadi masalah kita bukan bandingkan, tapi kita adakan wawancara. Jadi di dekat rumah kita saja. Mungkin ada yang keberatan, ada yang juga welcome karena masih tetangga kan. Kita cari misalnya 4 orang, 5 orang gitu saja. Saya kira tidak terlalu sulit, jangan jauh-jauh mencarinya. Kalau misalnya guru ya, kita cari di dalam kelas, di ruangan kelas. Nah, bagaimana model pengajaran guru yang efektif itu mengajar mahasiswa atau anak-anaknya. Kita teliti, oh tapi ini tidak bisa ini ya di era pandemi seperti tadi. Di dalam bahasa juga bisa dipakai, cari 4 atau 5 orang ya. Tapi kita misalnya bagaimana penolakan di dalam bahasa Jejawi. Jejawi itu dekat Kayu Agung gitu. Di dekat tetangga-tetangga kita, saya lihat mahasiswa kita ini banyak yang dari Jejawi. Jadi cari tetangganya saja. Misalnya tidak ingin dokumen, Bu Rosa agak kurang senang dengan dokumen. Tapi kalau kita jurusan akuntansi, boleh pakai analisis wacana kritis sebenarnya dari dokumen-dokumen itu. Nanti adakan check and recheck karena dia harus kadang-kadang dokumen itu memihak kepada ideologi tertentu. Tapi kita sebagai peneliti kita melaporkan apa adanya. Kenapa hal itu terjadi? Nah, itu. Jadi boleh sedikit di dalam penelitian kualitatif, bahkan satu orang saja, atau kita Zoom ya, ada daring. Kita mempelajari perilaku anak-anak, misalnya selama daring. Saya lihat pada saat 5 menit mereka tuh kalau anak-anak usia 4 tahun, saya lihat PAUD tuh ada yang pakai daring juga, kakinya ke atas, ada yang sambil tidur begitu. Nah, ini perilaku ini bisa kita teliti begitu. Jadi maksud saya banyak hal yang bisa kita gali karena kualitasnya hanya sedikit, tapi prosesnya lama. Nah ini jadi masalah. Jadi sampai ke yang saya katakan titik jenuh itu tadi, memang melalui proses yang agak panjang. Panjangnya itu ada saya lihat teman tuh 3 bulan, ada yang sampai 6 bulan, ada yang bahkan 5 tahun. Saya lihat Pak Sunyono di dosen Atmajaya, Profesor Sunyono, meneliti cucunya sendiri itu sampai 5 tahun. Di bahasa Eca nama cucunya itu. Dia meneliti cucunya itu sampai 5 tahun. Nah itu pemerolehan bahasa. Jadi bagaimana anak kecil itu
mempelajari bahasa secara alami. Nah, dia dari bulan ke bulan dimasukkan dalam kartu. Mungkin selama 5 tahun kartunya sangat tebal sekali, apa namanya, sehingga dia nanti baru membuat sintesis atau analisis. Kalau di dalam kualitatif ini sering dipakai sintesis, kalau di dalam kuantitatif itu analisis. Barangkali itu jawaban dari saya untuk Ibu Rosa. Terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih, Prof. Insya Allah nanti bisa sharing secara pribadi sama Prof. Usman ya. Oh ya, terima kasih. Silakan Welcome. datang ke FKIP saja, Ibu Rosa. Ya. Baik. Oke, artinya ketika ada keterbatasan dari instrumen untuk mengumpulkan data sehubungan dengan penelitian kualitatif, kita bisa menggunakan media online ya Bapak ya, seperti Zoom misalnya. Bisa. Ya. Karena kan dengan Zoom itu kita bisa mengamati juga gesture dan sebagainya. Ya. Oke, kita lanjut mungkin satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan dari Ibu Rosa juga mungkin untuk Ibu Widya. Oke, apakah roadmap ini harus dibuat untuk satu topik besar, misalnya topik tata kelola, sehingga penelitian lanjutannya harus masuk dalam topik besar tersebut? Bisakah dalam satu roadmap menggunakan pendekatan yang berbeda, misal menggunakan pendekatan kuantitatif di awal, kemudian bergeser ke kualitatif, ataupun mixed method dengan penelitian lanjutan, atau pada penelitian lanjutannya. Oke, Ibu Widya, kira-kira bisa ditangkap pertanyaan dari Ibu Rosa? Baik, ya, baik, terima kasih moderator. Ya, baik, pertanyaan dari Ibu Rosa, saya akan coba menjawabnya. Idealnya ya masih dalam satu topik besar seperti itu. Relevansinya tentunya diharapkan topik tersebut dapat bersinergi terhadap topik lanjutan atau pengembangannya seperti itu. Sehingga kalau dia inline dalam satu topik, jadi arah nanti tujuan pengembangan pengembangannya jadi bisa jelas seperti itu. Jadi dari apa yang sudah dilakukan dan penelitian yang saat ini dilakukan masih inline in one topic. Nah, kemudian ada pertanyaan yang kedua, itu apakah boleh diawali dengan pendekatan kualitatif, kuantitatif ataupun mixed method. Saya rasa tidak ada masalah untuk membangun sebuah roadmap atau peta jalan penelitian itu berbagai metodologi atau pendekatan itu bisa dimasukkan. Yang pasti dia merupakan satu kesinambungan atau satu topik, dan itu tidak hanya topik tersebut dimiliki mungkin tidak hanya untuk individu dosen, tetapi juga tadi bisa kelompok maupun lembaga. Seperti itu. Mungkin karena ini yang terakhir sedikit menarik, itu juga ada dari LPPM Universitas Tridinanti. Tadi ada pertanyaan mengenai ciri dari roadmap yang memiliki ciri institusi. Nah, kalau bisa di sini tadi berangkat dari top down berarti Bapak. Sehingga dari top down itu dari RIP universitas sendiri. Jadi kita berangkat dari RIP universitas. Nah, bila mana kalau kapasitas saya di BPPM itu di fakultas. Jadi kami mencari penciri dari masing-masing prodi, lalu penciri dari jurusan dan masuk ke penciri fakultas kami. Jadi apa di situ yang menjadi penciri? Sebagai contoh, kalau untuk universitas kami di Universitas Brawijaya World Class University, sehingga di dalamnya banyak mungkin menjalin kerjasama seperti itu, penelitian kerjasama, pengembangan, inovasi dan lain sebagainya. Namun kapasitas di fakultas itu penciri kami yaitu inclusive education dan juga budaya tentunya, karena kami fakultas ilmu budaya, sehingga alur atau bagian dari diagram roadmap itu akan mengarah kepada ini arah dan menjadi penciri dari fakultas kami seperti itu, budaya, inclusive education,